Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana segala yang apa di muka bumi ini, begitu juga yang ada di langit, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya makhluk-makhluk ini adalah sebagai tanda akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Langit yang tanpa tiang dan gunung-gunung yang mencengkram ke dalam bumi, semuanya ini adalah tanda-tanda akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang paling besar, A'zam yang paling agung. Maka pada selainnya itu hanya sebagai seorang makhluk. Apabila dia bernama makhluk, maka dia memiliki sifat yang lemah, ya, memiliki sifat yang kurang, sehingga kita semua harus menyembah yang maha sempurna tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para seluruh keluarganya, para istri-istrinya, kemudian para seluruh sahabatnya, Khulafaur Rasyidin, dan seluruh para tabi'in dan para pengikut-pengikutnya, para orang-orang yang mengikuti jalan sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini tanggal 21 Ramadan 1441 Hijriah, insyaallah sore hari ini kita akan membahas atau mengambil nasihat, ya, episode kedua dari surat Al-Alaq. Yang kemarin sudah kita membahasnya dari ayat pertama sampai ayat kelima. Insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas dari ayat ke-6 sampai ayat ke-19. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla
Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla Alam ya'lam bi anna Allah yara Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah Nasiyatin kadhibatin khati'ah Falyad'u nadiyah Sanad'u zabaniyah Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekali-sekali tidak. Sesungguhnya manusia itu zalim dan merasa dirinya cukup. Sesungguhnya kepada Rabb-Nya lah kita akan kembali. Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang melarang? Hamba yang jika melakukan sholat. Bagaimana pendapatmu jika orang yang sholat tersebut adalah di atas petunjuk atau memerintahkan kepada ketakwaan? Apa pendapatmu orang yang melarang tersebut adalah orang yang berdusta dan berpaling? Tidakkah ia mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melihatnya? Sekali-sekali tidak. Ya. Sekali-sekali jangan. Apabila dia tidak berhenti melakukan hal tersebut, kami akan mencabut ubun-ubunnya. Ubun-ubun yang berdusta lagi durhaka. Biarkan dia memanggil golongannya. Kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Sekali-sekali janganlah mentaatinya, janganlah patuh kepadanya, dan hendaklah sujud dan mendekat kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Tagha la yatagha, mufradat, kita ambil mufradatnya. Yatagha bermakna berlebih-lebihan. Istaghna bermakna merasa cukup. Kemudian kadzdzaba bermakna mendustakan. Tawalla, yatawalla berpaling. Kemudian wasjud waqtarib. Wasjud, sujudlah, waqtarib, iqtaraba yaqtaribu, mendekatlah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman ini, di dalam surat Al-Alaq ini, ya, dimulai dari ayat ke-6 sampai ayat ke-19. Ayat ini bercerita atau membahas tentang bagaimana dakwah tersebut. Bagaimana tantangan dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu. Yang mana dakwahnya Masya Allah luar biasa, mendapatkan tantangan yang bahkan sampai kepada fisiknya, ya, yang juga bisa menyebabkan sampai terjadinya para orang-orang kafir Quraisy saat itu ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu puncaknya. Maka kita lihat sekarang, kalla innal insana la yatgha. Sekali-sekali jangan. Ya. Ketahuilah bahwasannya sesungguhnya manusia itu akan melampaui batas ar-ra'ahu istaghna, ketika dia sudah merasa cukup. Inilah, jadi ada tipe orang yang seperti ini.
ketika dia, ya, sebagaimana yang dikatakan, ya, ketika seseorang itu belum tersentuh oleh iman, ya, belum tersentuh oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia memiliki, ya, hal keduniawian seperti harta, anak, ya, jabatan, tahta dan sebagainya, keduniaan segalanya dia miliki, maka biasanya dia akan merasa cukup dengan hal tersebut. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, Alhaakumut takasur, yang sudah kita bahas. Bahkan dalam surat Al-Humazah pun, kalau kita gabungkan lagi, ya, alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu annama lahu akhladah. Yang mana mereka senang mengumpulkan uang, bahkan hampir tiap hari menghitungnya. Ya. Bahkan mereka mengira dengan apa yang mereka miliki, keduniaan itu, mereka mengira akan bisa hidup selama-lamanya. Persis seperti ayat ini. Ayat ini sebenarnya kalau kita lihat menceritakan bagaimana Abu Jahal, ya, yang Abu Jahal laknatullah, ya, sebagaimana bahwasanya beliau matinya dalam keadaan kafir. Maka dia merasa ketika dia menjadi pimpinan kafir Quraisy, begitu juga memiliki harta yang banyak, anak yang banyak dan sebagainya, merasa ini sudah cukup. Ya. Tidak akan ada madarat, bahaya yang datang kepadanya. Kalaupun ada bahaya yang datang kepadanya karena dia adalah seorang pemimpin, maka merasa tenang. Kenapa? Karena akan ada banyak orang yang membelanya. Merasa cukup. Ya. Maka disinilah Allah katakan, innal insana layatagha. Manusia itu melampaui batas. Seakan-akan dengan keduniaan yang dia miliki, maka tidak akan ada bahaya yang datang kepadanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan segala-galanya kepada kita semuanya, apapun itu. Bahkan anak kita, ya, anak-anak kita, keturunan kita, Allah yang memberikan. Harta yang selama ini, ya, di tabungan kita, di berangkas kita, di lemari kita, semuanya itu Allah yang memberikan. Sehingga Allah namanya Ar-Razzaq, ya, dalam nama yang lain Raziq. Allah yang maha memberi rizki. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin dia mendapatkan anak, tidak mungkin dia memiliki harta ketika Allah tidak berkehendak. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah tabiatnya sebagian manusia. Sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwasannya, ya, jadi di dunia ini secara makna, di dunia ini ada dua orang yang rakus, ya. Artinya dua orang yang haus. Dua orang yang haus. Satu orang yang memiliki ilmu, dua orang yang memiliki harta. Orang yang memiliki ilmu, maka beliau memujinya dengan sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya para ulama, yang artinya memiliki ilmu. Ya, yakhshallaha min ibadihil ulama. Kemudian adapun orang yang kedua dikatakan, orang yang haus adalah orang yang memiliki harta. Kenapa? Kalau orang tersebut, ya, ketika tidak ada iman dalam dirinya, dalam hatinya, maka harta yang dia punya pasti akan melupakannya. Pasti akan membuat dia sombong. Pasti akan membuat dia melampaui batas. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah kebiasaan orang-orang yang hati-hati ketika dia memiliki harta. Sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kedua-duanya haus, tapi kedua-duanya berbeda. Yang satu baik, yang satu buruk. Kemudian Allah katakan lagi di sini, ya, ara'aital ladzi yanha, ya, inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya ingat,
Tadi orang-orang yang melampaui batas sudah merasa cukup dengan hartanya. Ingat, kepada Allah akan kembali. Kenapa? Nanti ketika dia mati hanya kepada Allah dia akan kembali. Tidak kepada yang lain. Dan harta yang selama ini atau ya sesuatu yang dia merasa cukup, maka itu kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu harta. Hartanya akan ditanya oleh Allah. Dari mana dan kemana dia bawa. Ara'aital ladzi yanha. Kemudian Allah katakan, apakah engkau, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Melarang apa? Abdan idza shalla. Melarang ya seorang hamba jika melakukan salat. Di dalam firman ini Allah Subhanahu wa taala ya ini menceritakan bagaimana orang yang melarang tersebut. Siapa orang yang melarang tersebut? Dialah Abu Jahal. Siapa yang dilarang? Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Jahal mengeluarkan statement jadi bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh sholat. Tidak boleh sholat. Kenapa tidak boleh sholat di sini? Ya. Sehingga dia mengatakan, kalau besok kamu sholat lagi di sini, nanti aku akan injak kepalamu. Bayangkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi orang ya, bahwasanya beliau adalah orang yang sangat-sangat mulia, dilecehkan oleh Abu Jahal. Bahkan kita lihat bagaimana orang-orang kafir Quraisy saat itu, ya, sedang berada di di dekat di masjid, ya, di Masjidil Haram, di Makkah, di Ka'bah. Ya, Masjidil Haram saat itu. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Abu Jahal duduk dengan ya Umayyah bin Khalaf. Kemudian siapa lagi? Ada sekitar 7 orang yang saat itu. Maka ya mereka di salah satu di antara mereka mengatakan, siapa yang berani, ya siapa yang mau ya mengambil isi perut onta berada di Bani Fulanah, kemudian meletakkan di atas atau meletakkannya di punggungnya si Muhammad. Ada salah seorang dari kafir Quraisy tersebut yang akhirnya datang, ya, dia yang melakukan itu. Kemudian apa? Diambil jeroannya, isi perut onta tersebut. Kemudian Nabi SAW dalam keadaan sujud diletakkanlah di atas punggung Nabi SAW. Bayangkan. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang melihat saat itu hanya bisa terdiam. Kenapa? Tidak bisa melawan. Terus bagaimana? Akhirnya datanglah putri beliau Fatimah Az-Zahra. Ya, Sayyidah Fatimah diambilkan. Subhanallah. Maka setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, ya artinya beliau memohon kepada Allah menghukum orang-orang 7 orang tersebut, bahkan disebutkan namanya satu persatu. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, maka semuanya mati dalam perang Badar dan dibuang ke dalam sumur tua yang ada di sekitaran Badar saat itu. Ya, bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa saat itu di depan Ka'bah, orang-orang yang tadi membuli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Mereka ketakutan. Kenapa? Mereka yakin orang yang berdoa di Ka'bah akan dikabulkan doanya. Betul. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yakin sehingga mereka dalam keadaan ketakutan saat itu. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana pendapatku terhadap orang yang melarang orang tersolat? Ara'aita in kana 'alal huda, yang mana orang tersebut di atas kebenaran, orang yang dilarang itu di atas kebenaran, bahkan memerintahkan kepada ketakwaan, sedangkan orang yang melarang adalah orang yang ingkar dan orang yang berpaling. Tentu berbeda. Yang satu orang soleh, yang satu orang toleh, yang satu orang baik, yang satu orang buruk, yang satu muslim, yang satu kafir. Tentu akan berbeda. Kemudian Allah katakan, alam ya'lam bi annallaha yara. Apa ndak tahu dia? Ya.
Apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat, yara, melihat apa yang mereka lakukan? Apakah mereka tidak merasa Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang mereka perbuat? Kalla. Kemudian Allah katakan, kalla, sekali-sekali jangan. La illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Apabila mereka tidak berhenti, tidak mau, artinya terus menghalangi dakwahnya Nabi SAW, diejek Nabi, dibuli, ya, dicaci maki, disakiti, dan sebagainya. Ya, apabila mereka tidak mau berhenti, lanasfa'an bin nasiyah, kami akan tarik ubun-ubunnya. Kenapa? Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Kenapa? Karena ubun-ubunnya tersebut apa? Ini ubun-ubunnya orang yang kadzibah, orang yang yaitu berdusta, lagi apa? Khati'ah, durhaka. Ya, berdusta lagi durhaka. Falyad'u nadiyah. Ya, kemudian Allah katakan di sini falyad'u nadiyah. Biarkan dia memanggil golongannya. Jika kita lihat ayat ini berkenaan dengan bahwasannya ketika itu Abu Jahal kan didoakan dengan Nabi SAW tadi. Ya, maka ketika saat itu di dalam Masjidil Haram, di dekat Masjidil Haram, ya, di dekat dengan Ka'bah waktu itu, Abu Jahal mengatakan kepada orang-orang kepada orang-orang, dia mengatakan, apakah Muhammad memiliki kemuliaan? Maka orang-orang mengatakan iya. Maka dia mengatakan begini, ya, bahwasannya kalau seandainya aku melihat Muhammad melakukan sholat, aku akan injek dia. Aku akan injek. Maka beliau mengatakan apa? Siapa yang dapat menolongnya? Siapa yang dapat nolongin si Muhammad dari apa yang aku lakukan? Aku ini adalah, ya, secara makna, aku ini adalah termasuk pembesar di antara lembah ini. Kenapa? Dia mengatakan, karena akan banyak orang yang membela aku. Seakan-akan dia mengandalkan jabatannya. Jangan macam-macam sama aku ya. Aku punya pasukan loh. Aku punya orang ini loh. Aku punya preman loh. Dan sebagainya. Semuanya diandalkan. Maka Allah katakan, falyad'u nadiyah. Kasih dia manggil golongannya. Kasih dia manggil teman-temannya. Kasih dia manggil kelompoknya. Silahkan panggil semuanya. Allah katakan, sanad'uz zabani. Seakan-akan cukup, kami hanya cukup memanggil zabaniyah. Ya. Kami cukup memanggil zabaniyah saja. Yang mana Abu Jahal ketika itu, ya, ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat di depan Ka'bah, dia berusaha ingin menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Ketika hendak maju, ternyata apa? Berbalik. Orang-orang bertanya, kenapa Abu Hakam kau balik? Tidak jadi mau nyakiti si Muhammad. Dia mengatakan sendiri, aku melihat di depanku ada parit api. Yang mana di dalam parit ini, ya, istilahnya ada sayap-sayap yang mengerikan. Akhirnya dia berbalik. Maka Nabi SAW, kalau seandainya dia maju, oh habis. Kalau seandainya dia berani maju, habis. Maka Allah katakan di sini, sanad'uz zabaniyah. Silahkan panggil teman-temanmu. Tapi ingat, kami akan memanggil zabaniyah. Dia yang akan menyelesaikan semuanya. Dia eksekusi lah istilahnya. Berani? Kalau berani ini. Kami punya zabaniyah. Kalla la tuti' wasjud waqtarib. Sehingga Allah katakan di sini kalla, sekali-sekali jangan. Artinya, wahai Muhammad, jangan la tuti'hu. Jangan patuh sama dia. Ya, jangan patuh sama Abu Jahal. Silahkan lakukan dakwahnya. Silahkan sholat di masjid. Tapi ayat ini jangan dibawa dengan kondisi pandemi saat ini ya. Ini berbeda kondisinya. Ya.
Maka ya, jangan takut dengan ancamannya, silahkan masuk. Kenapa? Artinya Allah akan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah katakan wasjud waqtarib, tetap sujud dan mendekatlah. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Sebuah nasihat singkat bahwasannya ingatlah, ketika ada seseorang yang memang di atas kebenaran, pasti dia akan mengalami yang namanya gangguan. Ini sebuah kepastian. Ya. Kalau ada yang merasa ketika dia dakwah enak saja, hati-hati. Enak saja tanpa ada rintangan, tanpa ada halangan, maka Anda hati-hati. Ya, hati-hati. Maka sehingga dalam dakwah biasa, namanya dakwah, dakwah kebenaran, pasti akan ada musuhnya, pasti akan ada orang yang tidak suka. Ini hal yang wajar. Kemudian Allah katakan di sini ya, bahwasanya dikatakan hikmahnya adalah yaitu inilah menunjukkan takriru al-wah al-ilahi wal isbatun nubuwah al-muhammadiyah. Ini menunjukkan bagaimana kebenaran ya, kebenaran terhadap apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, Nabi ketika berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan 7 orang tadi. Bahkan sepupunya Utaibah kalau tidak salah, anaknya Abu Lahab, ya, pernah saat itu ya sering mengganggu jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga apa? Membuat robek pakaian Nabi. Akhirnya Nabi berdoa apa? Ya Allah, buat si Utaibah ini mati digigit anjing. Ternyata betul. Utaibah bin Abi Lahab di sini, Abu Lahab, sepupunya dia sendiri, melakukan perjalanan ke Syam. Ketika di malam hari, ternyata apa? Dia dikepung oleh serigala. Dia sendiri mengatakan bahwasanya, ya, wah, saat ini aku mati dah. Ya. Nah, Muhammad pernah mendoakan aku. Ya, aku saat ini akan mati, sedangkan Muhammad berada di Makkah. Luar biasa. Ini menunjukkan akan kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang didoakan oleh beliau, insya Allah akan dikabulkan. Ingat, ini dakwahnya doanya para nabi. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwasannya, ya, orang yang tidak tersentuh oleh iman, tidak tersentuh oleh Islam, tidak tersentuh oleh petunjuk hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia memiliki apapun itu keduniaan, hati-hati, bisa menyebabkan dia menjadi orang yang sombong. Bahkan ketika ada ya banyak orang kaya, banyak orang yang memiliki harta, banyak orang yang memiliki jabatan menolak yang namanya kebenaran. Kenapa? Malu. Masa saya harus mengikut sama dia? Kenapa? Karena dia merasa saya punya harta, saya punya jabatan. Masa ngikut sama orang yang tidak punya jabatan? Kebanyakan. Ya, sehingga di zaman itu juga ya banyak para pembesar Quraisy ya, mereka kafir. Kebanyakan yang ikut dalam Islam ini adalah orang-orang yang miskin. Ya, sehingga inilah artinya ketika harta atau segalanya keduniaan yang dia miliki tidak di dalam hatinya tidak tersentuh oleh petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati. Hati-hati. Karena harta tersebut akan melupakan dia. Harta tersebut akan menyesatkan dia. Harta tersebut akan membinasakan dia. Wal'iyadzubillah. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah nasihat yang sangat-sangat singkat yang bisa kita ambil dari surat Al-Alaq ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita adalah orang-orang yang senantiasa kuat dalam berdakwah ini. Orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang senantiasa ketika memiliki keduniaan selalu didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.